Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, sahabat pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, dalam sajian Mutiara Iman pada hari ini kami mencoba mengajak semuanya kita untuk sedikit memasuki ke dalam relung-relung jiwa kita, tentunya dalam menyongsong bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini. Kita sama-sama mencoba untuk memperbaiki, bukan hanya sekedar memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah, tapi yang paling utama adalah kita mencoba untuk memperbaiki bagaimana kondisi hati kita, memperbaiki iman kita, keyakinan akan adanya Allah, dan juga upaya untuk menuju mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para salafus soleh terdahulu, betul-betul mempersiapkan diri sebelum Ramadan tiba. Maka seuntai doa senantiasa dipanjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah ibadah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Begitu kerinduan yang luar biasa untuk dihadirkan pada bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Sampai-sampai di bulan-bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, bulan Rajab dan Sya'ban, minta diberikan kekuatan. Karena memang 2 bulan itu adalah bulan pembiasaan sampai akhirnya benar-benar kita siap untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dari itu sebelum Ramadan tiba, maka benar-benar kita buka hati dengan luas, hapuskan dengan segala berbagai ganjalan-ganjalan di dalam hati. Maka Rasulullah SAW juga membangun sebuah kebiasaan. Kata Rasulullah, ketika di bulan Sya'ban ada satu malam yang kata Rasulullah, di hari itu atau di malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni seluruh hamba-hambanya, kecuali orang-orang yang masih berbuat syirik dan orang-orang yang bertikai di antara kalian. Maka kita hilangkan pertikaian. Bisa jadi pertikaian secara fisik tidak, namun seringkali kita diuji dengan pertikaian secara hati, saling membenci, saling jengkel, saling mendendam, dan lain sebagainya. Maka kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan saat ini dengan zaman sosial media, kita saling bermaaf-maafan, membuka pintu maaf dan meminta maaf, insya Allah menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang akan kita lanjutkan, dan terus akhirnya untuk mempersiapkan hati kita sebelum Ramadan itu tiba. Kita akan lanjutkan bahasan selanjutnya nanti setelah ini dengan untayan insya Allah mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Sahabat pemirsa Kompas TV dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari setiap upaya tersebut sebenarnya Allah menggiring kita, hambanya, untuk menyadari hakikat diri kita sebagai manusia yang terbaik yang telah diciptakan Allah, makhluk yang terbaik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa manusia kadang-kadang ada yang berbuat jahat, berbuat buruk dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran surah
At-Tin di ayat yang terakhir Allah sudah mewanti-wanti kepada kita semuanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Allah telah ciptakan kita manusia dengan sesempurna penciptaan. Namun kenapa banyak di antara manusia yang akhirnya menjerumuskan dirinya sendiri kepada lembah kehinaan. Ada sebuah kisah ingin kami sampaikan kepada pemirsa, mudah-mudahan menjadi pelajaran, jadi ibrah bagi kita semuanya akan kebaikan hati, dan itu semuanya tergantung bagaimana kita menempatkan, mengelola dan mengambil kesempatan dari itu semua. Ini dikisahkan tentang salah satu tokoh tabi'in yang hidup generasi ketiga setelah masa kenabian yang bernama Ar-Rabi bin Hisham. Seorang yang betul-betul taat dalam beribadah kepada Allah. Namun bukan hanya taat, namun kemuliaan itu ditampilkan dalam akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah. Gurunya pun Abdullah bin Mas'ud sampai mengatakan, andaikan Ar-Rabi bin Hisham ini hidup pada masa Rasulullah, pastilah Rasulullah akan mengatakan dirinya ini tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang dijaminkan masuk surga tanpa hisab. Ar-Rabi bin Hisham karena memang bukan hanya menampilkan bentuk ketaatan, namun akhlak yang mulia. Banyak orang yang suka kepadanya, banyak orang yang kagum kepadanya. Namun tentunya ada juga yang tak suka. Banyak juga yang membenci, bahkan bukan hanya membenci, namun berbagai cara orang-orang yang memusuhinya ingin menjerumuskan Ar-Rabi bin Hisham ke dalam maksiat dan kehinaan. Hingga suatu ketika orang-orang yang membencinya mencoba mencari seorang wanita pezina untuk menggoda dan merayu Ar-Rabi bin Hisham. Dicarilah wanita yang terbaik yang ada di kota itu. Setelah didapatkan, sang wanita pun diiming-imingi dengan bayaran yang mahal jikalau mampu menggoda sang tabi'in. Akhirnya deal-dealan pun terjadi. Sang wanita pun mulai menyanggupi dan siap melaksanakan aksinya. Ia cari di waktu yang benar-benar tepat, yaitu di malam hari, ketika orang-orang sudah mulai tidak beraktivitas. Di suatu malam, sang wanita pezina pun menunggu Ar-Rabi bin Hisham di depan rumahnya. Sang tabi'in tentunya mempunyai kebiasaan, dia keluar rumah sebelum maghrib, lalu kembali lagi ke rumahnya setelah selepas sholat isya. Dan saat itu, di malam itu, ketika sang tabi'in Ar-Rabi bin Hisham kembali ke rumahnya, dia dapati ada seorang wanita yang ada di depan rumahnya. Namun sang wanita yang ingin melaksanakan aksinya berpura-pura menjadi seorang wanita muslimah dengan pakaian yang tertutup rapat, bahkan lengkap dengan jilbab yang menutupi wajah dan rambutnya. Sang tabi'in pun bertanya, "Wahai saudariku, ada apakah gerangan dirimu di sini?" Sang wanita pun berpura-pura, "Wahai tuan, sesungguhnya aku sudah lama tak makan dan minum. Sudikah engkau kiranya memberikan aku sedikit minum untuk melepaskan dahagaku?" Maka sang tabi'in pun bersegera masuk ke dalam rumah karena kasihannya dan memberikan makanan dan minuman kepada sang wanita. Lalu wanita yang tadi karena mempunyai misi buruk, dia berkata kepada sang tabi'in, "Wahai tuan, tidakkah engkau memberikan aku kesempatan untuk beristirahat di dalam rumahmu, menikmati hidangan bukan hanya di depan rumahmu saja?" Sang tabi'in pun bingung, menuruti permintaan sang wanita, karena dia tidak mungkin membiarkan sang wanita masuk ke dalam rumahnya. Namun sekali lagi karena rasa ibanya, ia akhirnya mempersilahkan wanita itu masuk. Namun terlebih dahulu dia buka pintu lebar-lebar, lalu kemudian ia buka jendela juga lebar-lebar untuk menghindari fitnah yang ada di kemudiannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, kami lanjutkan bagaimana sang tabi'in Ar-Rabi' bin Hisham yang akhirnya karena kasihannya, karena kebaikan hatinya, tanpa ada prasangka buruk, mempersilahkan sang wanita masuk, namun dibukanya dulu pintu lebar-lebar dan jendela untuk menghindari fitnah yang ada kemudian. Sang wanita pun menikmati minum dan hidangan yang disediakan. Setelah itu sang wanita beranjak menuju ke pintu. Sang tabi'in pun mengikuti untuk mengantarkan, karena dia berpikir dan berharap sang wanita segera meninggalkan rumahnya. Namun apa yang terjadi? Karena sang wanita yang sudah dari awal mempunyai niat buruk, akhirnya bukan malah keluar dari rumah, namun malah menutup pintu rapat-rapat. Kemudian sang wanita mulai membuka kain kudungnya dan mulai menggoda sang tabi'in. Ar-Rabi' bin Hisham sempat terkejut, namun dia mencoba menenangkan diri. Dia pandang tajam-tajam sang wanita di depannya yang sedang menggoda. Lalu dengan tenang dan bersahaja sang tabi'in pun berkata, "Wahai saudariku, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemuliaan bagimu? Allah telah menciptakan dirimu dengan sebaik-baik penciptaan. Namun kenapa malam ini engkau hinakan dirimu di hadapanku? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin." Wahai saudariku, Allah Subhanahu wa ta'ala mudah saja menghilangkan kecantikan dan kebagusan rupamu seketika. Ketika Allah datangkan sakit bagi dirimu, bisa jadi akan sirna, bisa jadi semua yang ada pada itu semua. Dan lebih dari itu, tidakkah engkau bayangkan nanti ketika ruhmu sudah mulai dicabut dari jasadmu, dan ketika tubuhmu sudah mulai dimasukkan ke dalam kubur, ke dalam tanah, ketika malaikat Munkar dan Nakir datang dan bertanya, apa yang mau engkau jawab? Kata-kata yang begitu tenang dan bersahaja yang keluar dari lisan yang mulia Ar-Rabi' bin Hisham mendadak bagaikan petir yang menyambar ke dalam hati sanubari sang wanita. Mendadak tubuhnya bergetar ketakutan. Terbayang betapa maksiat yang dilakukan selama ini dan balasan nanti akan dia terima ketika sudah masuk ke dalam kubur. Dan sang wanita pun langsung menutupkan kembali kain kudungnya dan berlari secepat-cepatnya keluar dari rumah itu. Sampai di rumah, dia langsung menangis terjadi sejadi-jadinya dan bertobat kepada Allah untuk memperbaiki diri. Mulai hari itu sang wanita pun tak pernah beranjak dari tempat sujudnya, tak beranjak dari sajadahnya untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dia tak makan dan tak minum, saking takutnya dengan ancaman yang telah disampaikan. Pada akhirnya beberapa bulan kemudian sang wanita didapati meninggal dunia dalam keadaan tubuh yang begitu kering karena tak makan dan minum, tersungkur di tempat sujudnya. Sahabat pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, kalau kita lihat dari gambaran kisah ini, inilah gambaran kebaikan hati. Kebaikan hati dari seorang Ar-Rabi' bin Hisham menghantarkan lisannya membawa hidayah kepada sang wanita. Dan sang wanita pun karena telah terbuka pintu kebaikan hatinya, yang mampu mendapatkan hidayah itu dan akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam suatu redaksi, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dari An-Nawas bin Syam'an radhiyallahu an, sa'altu Rasulullah SAW. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apa beda antara kebaikan dan keburukan?" Apa beda antara kebaikan dan keburukan? Maka Rasulullah SAW menyampaikan,
Kebaikan adalah segala sesuatu yang hadir karena kebaikan hati, maka tercerminlah akhlakul karimah. Kemudian sedangkan keburukan itu hadir karena keburukan hati, dan setiap orang ketika melakukan keburukan itu tidak mau diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sahabat pemirsa Kompas TV yang selalu dimuliakan Allah, maka Ramadan yang akan kita songsong ini sebenarnya adalah sebuah wasilah, sebuah jalan, sebuah media untuk menata kembali kebaikan hati kita, menyadari fitrah kita sebagai manusia yang sempurna, yang terkadang karena kesibukan duniawi membuat kita terlalaikan, lantas menjerumuskan diri kita sendiri menuju jalan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan sekilas hikmah yang kami sampaikan pada hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya, dan Allah menuntun lisan kita, pikiran kita, hati kita, dan langkah kaki kita senantiasa menuju jalan-jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.